Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu, berjumpa kembali bersama saya Agnes Samadani dalam acara Berendo. Pemirsa, budaya membaca dan melek digital harus ditanamkan, bahkan sebuah tuntutan bagi generasi penerus bangsa. Jika tidak ingin tertinggal oleh perkembangan zaman, kesadaran dalam membaca buku ini saat ini masih rendah ya Pak ya, dan dianggap membosankan nih. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, apakah dengan adanya digitalisasi ini mampu menarik minat baca masyarakat untuk membaca? Tentu apakah juga dengan ada metode lain untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa, Bapak Syahril selaku Pustakawan UIN Fatmawati Bengkulu. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa, Bapak Masri Sabihi selaku tenaga pendidik. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Ya pemirsa, tema kita hari ini yaitu peningkatan minat baca dan literasi digital. Tentu pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 073621541. Saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Pak Syahril terlebih dahulu nih Pak. Iya, Pak Syahril baik. terkait dengan tema kita hari ini ya Pak ya, peningkatan minat baca dan literasi digital. Kalau kondisi masyarakat saat ini untuk minat baca dan literasi digital seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Jadi untuk literasi digital dan minat baca masyarakat kita pada saat ini bisa dikatakan masih rendah. Karena banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan minat baca masyarakat menjadi rendah. Pertama adalah faktor lingkungan, kemudian ada lagi faktor keluarga, terus ada lagi faktor kecanggihan teknologi pada saat ini. Kemudian banyaknya hal-hal yang instan pada saat ini, itu adalah salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat kita. Kemudian di masyarakat juga kadang-kadang mereka lebih senang menonton daripada membaca buku. Jadi ada konten YouTube misalnya, TikTok dan lain-lainnya. Jadi mereka lebih senang menonton daripada membaca. Jadi di Indonesia misalnya, mereka lebih senang di YouTube. Jadi dengan banyak YouTuber mereka mudah terkenal. Kadang-kadang untuk penulis buku atau pengarang buku tertinggalkan. Padahal sumber dari ilmu itu dari buku. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya viral pada saat ini, itulah menjadi hal-hal yang mudah ditemui di masyarakat. Jadi akhirnya mereka terlupakan untuk membaca buku. Iya. Oke, berarti kalau bisa dilihat sekarang ini kondisi masyarakat masih tergolong rendah ya Pak ya untuk minat bacanya sendiri. Oke, kalau dari Pak Masih sendiri Pak, untuk minat baca Bapak sendiri kan sebagai tenaga pendidik ya Pak ya, seperti apa Pak kondisinya? Iya, karena saya bergelut di bidang anak usia dini, kami mengenalkan dari sedini mungkin. Yang penting anak itu kita buat enjoy, senang dulu, bergembira dulu. Nah, bagaimana kita membuat anak seperti itu? Ya kita melalui dongeng, yaitu bercerita. Kemudian kita kenalkan dengan buku-buku yang bergambar menarik. Kadang-kadang anak itu karena anak usia dini belum bisa untuk membaca langsung. Dia bisa mengenal kan. Jadi tugas kami hanya untuk mengenalkan itu, membuat anak lebih enjoy, lebih senang. Kemudian setelah itu kita ajak ke pojok dongeng, pojok baca, dan mengenalkan buku-buku dulu. Karena kita menulis buku, cerita bergambar, kemudian anak membacanya gitu, seperti itu. Nah, Bapak sendiri kan sebagai guru TK ya Pak ya. Iya. Ini kalau Bapak lihat sendiri untuk anak-anak zaman sekarang nih, sebenarnya mereka tuh lebih senang main handphone. Betul. Atau giat membaca buku ini? Itu benar kata Pak Saril tadi, karena anak sekarang, anak usia yang 3 tahun, 4 tahun aja sudah terkenal dia membuka HP dan sebagainya kan. Nah untuk itu kami selaku pendidik untuk mengatasi itu dengan cara yaitu mengenalkan buku-buku, ya kan, buku-buku cerita bergambar. Kalau dia sudah senang, dia akan kembali lagi, dan buku itu berganti terus kita bikin. Hari ini cerita tentang anak yang suka main HP, umpamanya matanya ini, ya kan, sehingga tertarik nanti di akhir endingnya bahwa memain HP sering itu nanti bisa merusak mata. Nah jadi di situ kita untuk mengatasi anak-anak seperti itu.
Berarti sebenarnya secara tidak langsung juga memperkenalkan bagi anak-anak bahwa kalau menggunakan handphone terlalu lama itu juga ada dampak buruknya seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau Bapak sendiri Pak, Bapak ini kan sebagai pustakawan di UIN ya Fatmawati. Ini kalau melihat kondisi dari mahasiswa sendiri, minat bacanya mereka itu tinggi atau gimana Pak seiring dengan perkembangan zaman digitalisasi ini? Iya, kalau saya sekarang kan di pustakawan pada perguruan tinggi. Jadi kalau kita melihat minat baca mahasiswa itu sekarang bisa dikatakan meningkat. Karena mereka ketika mereka diberikan tugas oleh dosen, terus dosen yang lainnya juga memberi tugas baik itu secara online atau yang tugas makalah misalnya. Jadi mereka sering ke perpustakaan. Walaupun mereka intensitasnya ke perpustakaan secara offline itu kurang sebenarnya kalau sekarang ini. Jadi mereka lebih senang ke koleksi-koleksi yang digitalnya. Dan kita juga di perpustakaan perguruan tinggi kita sudah menyediakan koleksi digital itu baik buku, terus database jurnal. Kan jurnal sekarang ini banyak sekali. Ada yang jurnal nasional, ada jurnal internasional. Terus ada lagi kita kerjasama dengan perpustakaan nasional. Karena perpustakaan nasional sendiri ya menyediakan berbagai macam buku-buku digital yang disediakan untuk perguruan tinggi dan sekolah dan masyarakat umumnya. Jadi kunjungan yang meningkat itu pada perpustakaan digitalnya. Karena kita melalui digital biasanya kita melalui konten website misalnya atau Facebook, terus ada lagi Instagram kita. Jadi ketika mereka membuka website kita ada start counter, itu ada pengunjung lewat online. Jadi dalam sehari misalnya mereka berkunjung ke website kita untuk mencari koleksi digital yang ada di perpustakaan kita. Jadi lebih meningkat di websitenya. Jadi mereka lebih banyak mengunjungi koleksi-koleksi digital. Karena koleksi digital ini kan 24 jam tanpa batas. Jadi mereka bisa mencari, browsing, baik itu di rumah, kadang-kadang di manapun kita berada itu bisa kita browsing apa yang kita cari. Kalau perpustakaan yang offline kan kadang kan jam 5 kita udah tutup pelayanannya. Tapi kalau untuk yang digital itu 24 jam tanpa batas. Berarti secara tidak langsung peningkatan ini terjadi di perpustakaan online ya ketimbang secara offline-nya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya Pak ya, kalau untuk membaca itu lebih enaknya itu di tempat yang sepi, sunyi. Kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan handphone untuk membaca itu kan juga merusak mata kita ya secara tidak langsung ya Pak ya. Tapi kalau di Universitas Bapak sendiri, untuk gejala seperti ini, apakah sebenarnya menguntungkan? Apalagi kalau misalnya di perpustakaan offline-nya semakin sepi, malah ramai yang di offline-nya seperti itu. Iya, kalau mereka lagi jam kuliah atau mereka nggak libur misalnya, perpustakaan kita tetap ramai. Jadi pada saat ini ya, para dosen mewajibkan para mahasiswanya untuk pergi ke perpustakaan. Itu wajib Pak. Jadi ketika ada mata kuliah misalnya yang berkaitan dengan tugas-tugas mata kuliah yang sumber referensinya harus diambil dari perpustakaan atau koleksi digital, mereka diwajibkan ke perpustakaan. Misalnya untuk minggu ini fakultas ini misalnya ada jadwalnya juga. Jadi mereka kadang-kadang ada juga dosen itu yang mewajibkan mahasiswa meminta tanda tangan para pustakawan bahwa mereka sudah ke perpustakaan, sebagai tanda bukti ya sudah membaca buku. Atau ketika mereka membuat makalah misalnya, bukunya harus ada. Jadi ketika presentasi makalah itu bukunya disediakan di meja, ini bukunya, ini sumbernya diambil dari perpustakaan. Tapi ada juga kadang-kadang mahasiswa yang membuat makalah yang mungkin SKS, sistem kebut semalam, karena koleksi digital kita juga banyak, mereka tinggal mengambil sumber-sumber yang mereka butuhkan. Tapi tidak boleh juga sekedar copy paste, tapi ada etikanya juga dalam mengutip karya orang lain agar tidak plagiat. Ya kalau sumber-sumber digital itu kalau ada plagiat itu rentan sekali. Karena kita ada juga cek plagiat karya tulis mahasiswa, pakai Turnitin kalau sekarang itu. Jadi mahasiswa juga tidak bebas mengutip karya misalnya
dari orang lain. Iya. Oke, kalau Pak Masri sendiri, Pak Masri untuk melihat kondisi minat baca ya, apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh tidak dipungkiri bahwa di lingkungan saya pun anak kecil itu masih sukanya main handphone, pulang ke rumah main handphone, ada yang selang waktu dikit main handphone, bahkan untuk waktu keluarga bermain sama keluarga itu sudah Kurang jarang sekali, seperti itu ya Pak ya. Bapak sendiri gimana tanggapannya Pak? Iya, baik pun di sekolah maupun di masyarakat lingkungan kita juga memang seperti itu. Telah ditemukan anak-anak yang, namun kita di TK itu sudah menggalakkan di setiap ruangan belajar itu kita buat pojok baca literasi, ya kan? Jadi kita siapkan buku-buku majalah bekas dan sebagainya. Terkadang kita juga kalau yang rusak langsung kita perbaiki, kita kecil lagi karena dia hobi seperti itu. Nah di situ kita meningkatkan untuk minat baca anak. Karena minat baca anak ini untuk menambahkan dia supaya dia menambah pengetahuan dia, menambah imajinasi dia, bisa berhayal anak-anak, berhayal membaca. Besok datang lagi dia. Jadi ada kesempatan seperti di TK itu selesai dia mengerjakan tugas, dia diarahkan ke tempat pojok tadi, pojok baca. Tidak dibiarkan dia keluar bermain. Nah di situ. Kemudian di lingkungan, seperti di lingkungan di RT di itu kelurahan kita itu kita buat ada namanya Sabtu Ceria. Sabtu Ceria kita di teras kita buat. Setiap hari Sabtu itu? Iya, Sabtu atau Minggu kadang anak-anak itu yang dia bermain, daripada dia bermain handphone dan sebagainya, kita ajak belajar menulis, membuat cerita anak-anak SD seperti itu. Nanti cerita yang bagus kita buat bagus lagi, kita edit, kita benarin, nanti ini cerita kami benarin dan kita buatkan gambarnya. Nanti anak minggu depan dia mewarnai gambar yang kita buat tadi. Nah di situ kita mengurangi anak bermain handphone. Gitu. Kita kerjasama dengan orang tua. Iya, berarti sebenarnya untuk membuat minat baca seorang pendidik itu, seorang siswa itu ataupun siswa ataupun anak TK itu sebenarnya untuk dibuat cara yang menarik ya Pak ya, seperti dengan membuat cerita, terus juga ada bergambar di sana, melukis di sana. Yang penting dia suka dulu. Yang penting dia suka. Tapi sebenarnya untuk meningkatkan minat baca itu bukan hanya dipangkukan sebagai tenaga pendidik saja, tapi juga bagi orang tua ya Pak ya. Sebagai orang tua sendiri Bapak, apalagi kan sudah meneruskan ilmu Bapak juga kepada anak Bapak ya Pak ya sebagai seorang pendongeng. Itu sebenarnya tipsnya dari kecil bisa gemar membaca itu seperti apa sih Pak? Dari caranya? Kecil anak umur sudah 2 tahun, setahun itu kita kasih, karena dia sering coret-coret dinding dan sebagainya kan anak kecil itu. Kita beri kertas-kertas yang kosong itu, kita necis dan kita jilid, diberikan kepada dia, kasih krayon, kasih pensil dan warna, dia sendiri sudah menghindari jangan menulis di tembok itu contohnya. Kemudian kita carikan buku-buku yang cerita bergambar yang menarik, yang warna-warna yang menyolok itu kan. Jadi dia membaca bukan membaca tulisannya, membaca gambar. Kuda ini sedang lari dan menuju ke sungai. Padahal belum tentu dia ke sungai gitu. Ada gambarnya ya. Iya, ya? ada gambarnya. Nah, baru nanti kita kenalkan dengan huruf. Ini binatang apa? Kuda kayak gitu. Jadi kuda tuh huruf awalnya K. K dengan U, D dengan A, dibaca apa? Kuda. Di situ awal mula kita mengajarkan anak-anak membaca. Alhamdulillah, kemudian juga kita batasi nonton televisi. Sudah pulang sekolah tetap istirahat, dan jam 3 sampai jam 4 itu boleh 1 jam nonton TV. Dulu belum ada HP-HP yang canggih sekarang kan. Nah itu. Jadi malam habis maghrib tidak boleh nonton TV. Kita baca ngaji dan sebagainya, belajar membaca. Seperti itu. Alhamdulillah metode itu dapat diterapkan seperti sekarang. Mengajak wali murid dan warga sekitar. Ya, kalau Pak Syahril sendiri gimana Pak untuk menerapkan minat baca bagi mahasiswa sendiri Pak? Apalagi kan sekarang tuh seperti yang Bapak bilang tadi, serba instan ya kadang ya. Oke, tapi nanti ya Pak ya dijawabnya, kita akan jeda sejenak setelah lagu yang penghantar berikut ini. Buku adalah jendela ilmu, ada bermacam-macam jenis buku. Tingkatkan
membaca buku. Apa yang bermain Duan? Trompet makin hujan. Iko namanya bukan trompet, Iko namanya serunai. Serunai itu budaya kita yang orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai kau. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari kau biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Gini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Brendo dengan tema kita hari ini peningkatan minat baca dan literasi digital. Tadi saya sudah bertanya dengan Pak Syahril ya Pak terkait dengan minat baca mahasiswa seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat kondisi sekarang ini banyak mahasiswa itu yang serba instan, apalagi sudah ada internet kan ya untuk mencari tugas itu bisa copy paste di internet dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Iya, untuk saat sekarang ini banyak sekali kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses internet, terutama tugas-tugas kuliah mereka. Misalnya ketika mereka ini diberikan tugas oleh dosennya, jadi dengan adanya koleksi digital seperti database jurnal misalnya, baik itu jurnal nasional dan internasional, itu bisa diakses dan bisa di-download. Kemudian salah satu untuk kita menarik minat baca mahasiswa kalau di perguruan tinggi, biasanya kita menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kadang-kadang ketika mereka mencari sumber buku terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia misalnya, ketika mereka datang ke perpustakaan itu bukunya ada. Iya. Jadi yang pertama kita menyediakan koleksi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa. Kemudian untuk menarik minat baca mereka lagi seperti kita mengadakan misalnya setiap bulan itu mereka ada yang rajin datang ke perpustakaan untuk membaca buku atau mencari sumber referensi lainnya. Itu biasanya kita berikan reward. Iya, reward. Jadi nanti dalam sebulan itu kita rekap siapa yang paling banyak ke perpustakaan. Nah, nanti kita kasih reward. Mungkin rewardnya buku misalnya atau sertifikat misalnya. Itu juga salah satu untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Iya, itu salah satu motivasi juga. Ada mahasiswa lainnya. Kemudian ada lagi kita mengadakan lomba resensi misalnya dengan hadiah atau reward yang lainnya misalnya. Kadang-kadang kalau di tingkat mahasiswa mereka punya kemampuan untuk meresensi buku. Jadi buku yang mereka baca terus mereka resensi, kemudian dikumpul ke perpustakaan misalnya terus nanti kita kasih rewardnya. Jadi itu pernah juga kita laksanakan. Kemudian dengan menyediakan ruangan yang nyaman juga. Jadi dengan ruangan yang nyaman, terus fasilitas yang lengkap. Jadi itu salah satu juga untuk menarik mereka ke perpustakaan. Kemudian kerjasama antar fakultas misalnya, ketika ada tugas mata kuliah atau kuliahnya di ruang perpustakaan, itu bisa juga. Jadi kita sediakan fasilitas ruangan untuk mereka belajar di perpustakaan, biar mereka juga selain datang ke perpustakaan untuk belajar didampingi oleh para dosen, kita juga menyediakan koleksi buku-buku yang mereka butuhkan. Iya. Oke, sebenarnya kalau Bapak sendiri dengan membuat misalnya duta baca seperti itu ya Pak, ya, apakah juga menarik minat baca mahasiswa seperti itu? Iya, betul. Dulu tahun 2018 kami pernah mengadakan pemilihan duta baca perpustakaan. Iya.
Karena seharusnya setiap tahun itu kita ada pemilihan duta baca, tapi karena keterbatasan anggaran kemarin, terus ada COVID juga, iya. Jadi itu salah satu hambatan kita. Jadi dengan ada duta baca ini mereka membantu kita untuk mempromosikan perpustakaan. Jadi mempromosikan perpustakaan ke teman-teman sekolah atau mahasiswa yang lain juga. Bagaimana cara membaca yang baik dan benar misalnya. Terus bagaimana cara mengakses koleksi buku-buku digital. Terus bagaimana misalnya menerapkan literasi informasi digital di perpustakaan misalnya. Jadi itu dengan adanya duta baca itu mereka membantu para pustakawan untuk mempromosikan perpustakaan dan mempromosikan minat baca juga. Jadi itu. Oke, kalau dari Pak Masih sendiri Pak, kalau di usia masih kecil ya Pak ya, usia dini ini, untuk bisa anak-anak tuh membaca dengan lancar itu di usia berapa sih Pak sebenarnya? Terkadang nggak tergantung ya, tergantung ke IQ-nya juga. Ada yang 4 tahun sudah lancar baca koran juga bisa, gitu kan. Kemudian juga pada umumnya kalau di TK itu, anak usia dini itu semester 2 berarti dia menjelang umur 6 tahun. 6 tahun, 5 tahun itu sudah lancar membaca dan untuk meneruskan ke SD. Dikarenakan apa? Karena kita menarik anak-anak itu supaya dia minat membaca, kita arahkan berlomba untuk siapa hari ini yang bagus merapikan perpustakaan. Dia sambil ketemu, Pak saya baca dulu ya nanti mau merapikan, mau lihat buku ini dulu. Nah itu salah satu metode kita untuk anak usia dini. Jadi setelah dia membaca, kadang-kadang dia sambil tiduran, ada yang tertidur, sehingga selesai itu dia dirapikannya lagi. Jadi guru itu meringankan beban guru untuk mengelola perpustakaan seperti itu. Nah, jadi anak-anak usia itu yang tertarik dia mungkin di kelas nanti kita diajarkan juga. Setiap ada di sudut ada huruf-huruf, ya kan, ABC dan ini bergambar seperti kita buat media gambar tuh dari barang bekas itu umpamanya kucing. Tulis bawahnya kucing. Nah itu umpamanya kotak pensil. Jadi dia tanpa disadari dia sudah menghafal dan membaca. Langsung tanpa disadari dia bisa membaca. Iya. Ada beberapa anak-anak yang memang lancar dan juga cepat dalam membaca ya Pak. Ada juga yang sulit nih karena mereka juga malas, faktor malas sebenarnya kan. Dan juga faktor lingkungan dari keluarga bahkan guru-guru mereka. Itu cara mereka agar bisa cepat membaca seperti itu Pak. Apalagi dengan ejaan yang memang jelas seperti itu. Jadi kita membuat permainan Mbak. Permainan seperti kotak pintar gitu. Di situ kita ada bola, ada slider putar, kita keluar ABC. Jadi keluar huruf apa yang dapat. Ayo anak-anak teman-teman siapa yang tahu ini? A katanya. Kalau tempel di situ. Tempel di gambar apa? A, ayam umpamanya kan. Putar lagi, Y, tempel lagi seperti itu. Jadi dan kita bekerja sama dengan orang tua di rumah, mohon untuk bermain HP tolong dibatasin, ya kan, jangan sampai terkadang sekarang orang tua itu yang penting anaknya diam, anaknya tidak bermain di luar, orang tuanya kerja main handphone, terkadang lalu dibukanya. Nah jadi mohon kerjasama kita kepada orang tua untuk HP itu bisa dibuat downloadkan di baca-bacaan atau film-film yang ada huruf-hurufnya seperti itu. Di situ kita mengajarkan dari anak-anak. Alhamdulillah. Dari TK kita udah umumnya untuk masuk ke SD IT, SD apa, baik di bidang agama maupun minat baca biasa itu sudah tertanamkan insya Allah. Apalagi kan kita sekarang tuh udah zaman digitalisasi ya Pak ya, semuanya serba canggih dan sekarang pun sudah ada buku-buku digital seperti itu ya Pak ya. Kalau Pak Syahri sendiri Pak melihat kondisi ini, apakah memang efektif Pak dengan adanya buku digital di internet yang memang diakses tuh cepat seperti itu? Iya. Kalau untuk saat ini kebutuhan para siswa, mahasiswa dengan adanya buku digital itu sangat membantu mereka. Jadi pada saat sekarang kan kalau siswa SMP mungkin masih boleh bawa HP ke sekolah ya. Betul. Apalagi mahasiswa. Kalau mahasiswa kadang-kadang mereka memang wajib pakai Android. Misalnya ketika mereka belajar di kelas, kemudian dosennya mewajibkan para mahasiswanya untuk membaca jurnal 20 menit sebelum pelajaran dimulai misalnya. Nah itu salah satu kemudahan juga untuk para dosen meningkatkan dan baca mahasiswa. Ataupun guru bisa di kelas ketika sebelum pelajaran dimulai mereka disuruh membaca dulu
5 menit atau 10 menit misalnya untuk membaca buku yang akan dipelajarinya atau buku-buku lain yang dijadikan untuk sumber pembelajaran yang sama. Iya. Jadi memang untuk sekarang ini lebih efektif dengan adanya perpustakaan digital ini. Jadi mungkin sambil masak bisa baca buku, mungkin sambil kegiatan yang lain bisa baca buku Pak ya. Jadi sekarang karena mahasiswa kita, setiap mahasiswa itu pasti punya Android dan punya laptop, mungkin komputer juga. Jadi mungkin sebelum tidur, daripada baca WA, baca status teman misalnya, lebih baik baca buku. Atau kalau lagi susah tidur misalnya, kan di Android kan sudah berbagai macam koleksi, itu ada buku, ada jurnal. Jadi manfaatkanlah Android yang ada ke hal-hal yang positif. Jadi dengan membaca kan bisa menambah pengetahuan, terus menambah wawasan juga. Terus dengan adanya Android, mungkin mahasiswa selama ini mungkin masih ditanggung orang tua ya, membeli laptop, membeli Androidnya. Kadang-kadang kan di tingkat mahasiswa itu bersaing mereka di kelas itu, saling menunjukkan merek handphone yang paling bagus. Iya. Tapi paling tidak mereka disarankan untuk menggunakan dengan hal-hal yang positif. Mungkin kalau di tingkat mahasiswa mereka sudah bisa berwira swasta misalnya. Mungkin banyak konten-konten YouTube, konten-konten yang lain yang bisa berinovasi sambil kuliah misalnya, sambil kuliah terus kerja, berjualan online misalnya, atau Maxim dan sebagainya. Banyak, atau belajar membuat masakan dijual secara online misalnya, atau jual beli online. Kan banyak sekarang ini mahasiswa istilahnya sambil kuliah, sambil berwira swasta juga kan bisa membantu orang tua juga. Jadi bisa dimanfaatkan lebih maksimal daripada hal-hal yang negatif. Mungkin terlalu lama membaca hal-hal yang tidak penting di HP-nya, mungkin dibatasi menontonnya Pak ya. Mungkin konten-konten YouTube sekarang kan memang banyak hiburan. Tapi carilah konten-konten yang bisa ada edukasinya. Misalnya bagaimana cara membuat ini, terus bagaimana cara membuat makalah, skripsi, tesis yang bagus misalnya. Kan ada semua di konten-konten YouTube sekarang ini. Jadi itu. Iya. Tapi kalau di UIN Fatmawati sendiri Pak, apakah perpustakaannya itu sudah berbasis digital Bapak? Alhamdulillah kita sudah berbasis digital. Jadi dari tahun 2007 kita memang sudah beralih ke katalog online. Kemudian pada tahun 2015 kita juga sudah ada koleksi digital, itu ada dari PT Kubuku Indonesia namanya, ada vendornya. Jadi buku-buku digital ini memang bisa dibeli melalui vendornya, melalui penerbit. Itu bisa dibaca selama 24 jam oleh mahasiswa. Jadi mereka bisa minjam selama seminggu lewat aplikasi yang tersedia. Jadi kalau udah lewat seminggu biasanya bukunya kembali sendiri. Beda dengan buku yang tercetak. Kalau terlambat misalnya kena denda misalnya. Iya, tapi baik kalau Bapak, nanti akan kita jelaskan kembali ya Pak setelah jeda. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Berikut lagi penghantar dari kami. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya,
akan tetapi juga dengan keramahannya, yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini peningkatan minat baca dan literasi digital. Tadi kita sudah berbincang sedikit yang mengenai perpustakaan digital, mungkin bisa disambung kembali Pak terkait dengan perpustakaan digital yang ada di UIN Fatmawati ini Pak. Iya, terima kasih. Jadi untuk perpustakaan digital pada saat ini memang perlu kita kembangkan. Karena terkait dengan teknologi informasi sekarang kan berkembang dengan pesatnya. Jadi dengan adanya berkembangnya teknologi ini, perpustakaan pun mengemas koleksi digital, itu database jurnal, itu berbagai macam aplikasi. Jadi kalau di perpustakaan kita ada 6 aplikasi koleksi digital. Jadi mulai dari katalognya, terus ada repository institusi. Jadi di repository institusi ini merupakan kumpulan dari semua karya tulis ilmiah, mulai dari mahasiswa sampai dosen. Jadi karya ilmiah seperti skripsi misalnya sampai disertasi itu kita buat database ke repository institusi. Terus ada lagi e-library, di mana e-library ini kita bekerjasama dengan vendor beli. Jadi koleksi buku digitalnya setiap tahun kita adakan walaupun itu sedikit. Jadi dari koleksi digital inilah yang bisa membantu proses akreditasi lembaga, terus akreditasi prodi. Itu sangat membantu dan itu juga memudahkan para mahasiswa untuk mencari buku-buku digital yang sesuai dengan kebutuhan perkuliahannya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perpustakaan perguruan tinggi lain. Ada perpustakaan nasional, misalnya ada perpustakaan UNIP juga. Mungkin ketika koleksi kita di UIN misalnya nggak ada, bisa melihat atau browsing ke perpustakaan perguruan tinggi lain yang ada misalnya. Jadi kalau sekarang kan istilahnya di era informasi ini keterbukaan untuk mempublish semua karya ilmiah itu sudah bebas. Jadi tinggal bagaimana itu plagiat atau tidak. Jadi sudah bebas dipublish dan bebas juga di-download, dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yeah. Dan itu sistemnya berbayar atau ada yang gratis juga Bapak buku digital ini? Iya, kalau buku digital ada yang berbayar dan kita beli dan kita manfaatkan untuk mahasiswa, dan ada juga yang gratis seperti e-jurnal. Itu kita ada yang berbayar juga ada, terus yang gratis juga ada. Biasanya kalau jurnal-jurnal Scopus misalnya, itu ya kita harus ada kerjasamanya dengan jurnal misalnya. Kadang Scopus itu kan kadang-kadang tidak boleh di-download. Mungkin ada cara tersendiri untuk mendownloadnya. Iya, betul. Ya, karena ada privasi jurnal juga. Terus untuk katalog online misalnya, kalau di Indonesia ini kita sudah punya Indonesia One Shot namanya. Jadi semua perpustakaan baik itu perguruan tinggi swasta dan perpustakaan umum itu sudah ada di Indonesia One Shot. Jadi ada katalog, terus ada juga koleksi digitalnya. Jadi ketika siapapun yang browsing di internet mencari judul buku tentang filsafat ilmu misalnya, dengan pengarangnya misalnya si A misalnya. Jadi ketika dicari buku itu misalnya adanya di Makassar misalnya. Jadi kita bisa kontak dengan para pustakawan di Makassar. Tolong cari buku ini, setelah di browsing di Indonesia One Shot bukunya ada. Jadi disitulah adanya kerjasama kita dalam penelusuran informasi, terutama buku-buku digital. Berarti setiap tahun ada peningkatan untuk
perbanyak baca digital ya Pak ya, dan juga buku-buku digital ya Pak ya. Iya, Di untuk aplikasi itu. koleksi digital juga kita terus mempromosikannya untuk mahasiswa, terus para dosen dan masyarakat umum bahwa kita punya link-link digital yang bisa diakses oleh siapa saja. Iya, Berarti jadi tidak tergantung gratis. misalnya mereka mahasiswa Undip ini aja atau mahasiswa iya. ini saja, tapi bisa diakses oleh Diakses. seluruh Iya. mahasiswa seperti itu Pak. Iya, jadi untuk seluruh mahasiswa di perguruan tinggi manapun bisa mengakses karya tulis dan buku-buku digital yang ada di perpustakaan kita. Jadi kita bebas, iya. Karena informasi itu memang harus disebarkan, Iya, betul. disampaikan. Karena kalau buku itu diletak di perpustakaan terus tidak ada yang membaca, akhirnya Kurang bermanfaat. informasi yang ada di dalam buku tersebut tidak tersebar atau tidak dimanfaatkan, betul. Pak ya. Iya. Takutnya nanti kalau buku yang nggak pernah dipakai nanti dimakan rayap. Iya, itu takutnya. Jadi para pustakawan juga harus giat mempromosikan koleksi perpustakaan, baik itu yang tercetak ataupun digital, Pak ya. Iya, betul. Iya, jadi itu kita tidak ada Batasan istilahnya ya. nggak ada batasan. Iya. Semuanya open access, silahkan untuk membaca dan mencari informasi. Oke, Iya. baik. Pak Masri, kalau kita lihat ya di zaman digital seperti saat ini, sebenarnya bagi anak-anak sendiri untuk mengenal digitalisasi lebih cepat itu sebenarnya menguntungkan atau tidak, Bapak? Sebenarnya menguntungkan untuk anak-anak ini karena kita sudah mengenalkan seperti laptop, seperti HP memang sudah kita kenal, tapi dengan cara dengan perkembangan anak usia dini tadi, ya sesuai dengan usianya. Seperti di TK kita sekali-sekali kita nonton bareng gitu kan. Nonton bareng kadang kita syuting dulu anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan atau di aula, kita ajak kerja kelompok seperti itu, kita buka. Jadi anak-anak yang belum pernah untuk ke perpustakaan tadi, Bunda kami besok, Pak kami besok mau ke situ, tapi dipoto lagi ya Pak. Nah seperti itu. Jadi dengan mengadakan nonton bareng atau buka laptop, juga nonton membuka apa namanya karya-karya kita yang kita tulis, kita gambar, kita buka sambil bercerita, sambil buku cerita bergambar itu anak-anak. Nah sekarang anak-anak kalau mau baca buku ini, mau melihat buku ini, silakan besok di perpustakaan ada seperti itu. Nah itu juga kita sudah bekerja sama dengan semua guru dan kepala sekolah, wali murid untuk dapat mendorong anak-anak kita membaca lebih awal. Gitu, seperti itu. Tapi kalau dalam sistem belajar sendiri Pak, juga ditampilkan nggak misalnya video animasi kartun Ada. atau cerita-cerita seperti itu Pak? Iya, kita kenalkan. Ada itu, tapi kita yang ini karena kita buat sendiri seperti film kartun itu di bawahnya ada anjing sedang berlari. Nah, dia berlari anjing itu kan dibuat seperti itu. Kita download karena kata Bapak tadi kan semua sekarang sudah bisa diakses melalui film animasi, film anak-anak seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya bagi masyarakat sendiri, apalagi anak-anak ya Pak ya, Iya, untuk betul. cakap bermain digital, apalagi kan sekarang ini banyak sekali akses-akses yang memang menyimpang seperti itu, negatif ya Pak ya, untuk tetap di jalur positif Pak memakai akses internet ini, seperti apa Pak dari sosialisasinya mungkin? Ya, dari sosialisasi kita mengajak wali murid parenting namanya, parenting masalah literasi membaca. Kemudian cara mengenalkan alat-alat seperti HP, laptop untuk di rumah maupun kalau sekolah kita kan terbatas kan. Kalau di rumah tuh takutnya kadang anak-anak mencuri HP papanya, ya ayahnya sedang mandi dan sebagainya itu dicuri oleh ibunya. Nah itu kita lah sudah kerjasama dengan wali murid. Kemudian kita mengundang para pakar untuk cara mengatasi efek sampingnya dalam menggunakan handphone bagi anak-anak. Kemudian juga keuntungannya bagaimana itu sudah kita lakukan melalui parenting wali murid di sekolah. Gitu. Oke, kalau Pak Syahril sendiri gimana Pak untuk melihat kondisi sekarang ini? Apalagi kan sekarang ini banyak mahasiswa yang kadang-kadang plagiat ya Pak ya, apalagi terkait dengan skripsi dan menjelang akhir semester seperti itu Pak. Jadi kalau kita di perguruan tinggi kita memang ada pembatasan. Jadi kalau mereka menggunakan sumber referensinya dari koleksi digital misalnya, itu kita ada cek plagiat juga. Bun kalau di perpustakaan kita mengadakan latihan penulisan skripsi melalui Mendeley.
Jadi ada aplikasi citasi dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Jadi dengan memakai aplikasi ini mereka dalam menulis skripsi, tesis dan disertasi ini nanti akan mudah ketika cek plagiat nanti akan terdeteknya misalnya ini mengutip artikel dari mana atau skripsi siapa misalnya nanti akan mudah terdetek. Jadi kami di perguruan tinggi memang ada pembinaan khusus bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi. Misal di perpustakaan itu ketika mereka mau ngecek judul skripsi, misalnya ketika baru mengajukan judul, mereka ada cek kesamaan judul di perpustakaan kita. Jadi kalau judul ini misalnya sudah sama atau sudah pernah diteliti, jadi nggak boleh lagi diteliti. Atau ada juga yang judulnya mirip-mirip, Pak. Iya, jadi kita takut nanti plagiat kan. Jadi untuk itulah kita untuk mencegah plagiat karya tulis mahasiswa, kita meminimalisirnya sejak mereka menulis proposal. Iya, baik. Iya, sampai skripsi mereka nanti dipublis di repositori kita. Iya, baik Bapak, kita jeda sejenak ya Pak ya. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak. Berikut lagu penghantar dari kami, tetap bersama kami dalam acara Berendo. Malam bantu aku, bukan dia. Bintang bantu aku, tenangkan dia. Dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untuknya. Tenangkan dirimu, terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Ada nafsu sebagai nikmat dari Obat hati ada 5 gantung, jembatan gantung Mas udah putus di kiri kanan kita ya. Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya. Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 300. Inilah ruang berbagai obrolan yang menginspirasi dan penuh inovasi. 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasi. Saksikan Ikola Podcast setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya Bismillah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini peningkatan minat baca dan literasi digital. Oke Pak Masri, sebenarnya untuk anak-anak sendiri kenapa sih anak-anak itu diwajibkan untuk bisa cepat dalam membaca buku dan juga gemar membaca buku, Bapak? Dikarenakan anak-anak itu kita memberikan gemar membaca buku
ya karena informasi apalagi perkembangan globalisasi sekarang, anak SD aja sudah kelas 1 sudah dituntut bisa membaca. Nah, dari anak TK usia dini ini kita benar-benar untuk mengajarkan, tapi kami bukannya berarti menekan, karena menurut dari pakar-pakar itu tidak boleh kita memaksakan anak untuk membaca. Dengan ada perkembangan sekarang, jadi kami itu mengenalkan melalui pengembangan membaca, minat baca, itu kan. Jadi dengan cara kita dengan dongeng, yang penting anak itu enjoy dan bahagia dulu. Seperti minat dia mengenal huruf, permainan huruf. Kita ada acak huruf umpamanya kan. Jadi di situ kita menimbulkan dia minat untuk baca, dikarenakan nanti lambat untuk baca dia ketinggalan informasi, ketinggalan untuk mengenal ya, untuk mengenal perkembangan ilmu-ilmu dalam bidang membaca literasi tadi. Nah itu. Kemudian itu sudah kita lakukan seperti itu. Kalau dari anak-anak TK sendiri Pak, untuk pengenalan literasi digital ini tentu ada pemantauan ya Pak ya dari pihak orang tua dan juga bagi pihak guru. Sebenarnya untuk pembatasannya sendiri Pak, anak-anak bermain gadget ini gimana sih Pak? Kalau di sekolah memang sama sekali tidak, cuma hanya guru yang mengenalkan. Udah tuh batas-batasan, larangan atau akibatnya nanti sudah kita lakukan melalui tadi dengan informasi kepada wali murid melalui apa kita tadi parenting tadi. Di rumah kita kerjasama mohon untuk dibatasi dia bermain HP. Ada juga informasi, jadi besok kita minta laporan kepada wali murid. Gimana Pak anak kita di rumah, alhamdulillah hari ini nggak buka HP katanya kan. Dikatakan kemudian kita dibolehkan untuk membawa buku dari sekolah. Nanti besok sampai di mana dia bisa membuka atau belajar membacanya. Nah seperti itu. Jadi hal-hal untuk hambatan, larangan itu sudah kita sampaikan semua. Akibatnya kan keuntungannya bagaimana itu udah kita bekerja sama dengan wali murid gitu. Oke, Pak Basri ini kan sebagai tenaga pendidik ya Pak ya, di TK. Ada program-program baru ya nggak Pak untuk nantinya harapan Bapak agar anak-anak ini bisa tertarik untuk membaca buku dan juga belajar digital seperti itu misalnya? Iya, memang ya. Untuk kedepannya kami sekarang sudah menulis dan membuat buku cerita, sekarang sedang mewarnai. Jadi judul-judul yang menarik itu kita adopsi dari umpamanya si Kancil atau ini apa namanya Tommy and Jerry itu, tapi kita buat toko lain gitu kan, toko lain. Jadi kita buat cerita, kita gambar dan kita bukukan walaupun nanti tidak di apa namanya mendapat nomor NSS itu, kemudian kita cetak sendiri aja. Jadi untuk menambah di perpustakaan kita seperti itu. Berarti Bapak sendiri juga menerbitkan berbagai puluhan buku anak-anak ya Pak ya. Tapi itu semuanya berdasarkan cerita rakyat atau memang ada dari pengalaman anak-anak kecil Pak cerita-ceritanya? Iya, ada juga cerita rakyat Bengkulu sudah banyak kita, tapi kita sudah minta izin kepada yang tokonya, kami buat versi seperti contoh Anak Lumang kan, Anak Lumang itu versinya ada pembunuhan, ada syarat dan sebagainya, itu sama sekali tidak dibolehkan untuk anak-anak. Jadi kita buat dia yang mendidik, akhirnya dia belajar ngaji. Nah itu yang kami lombakan dapat juara 1 di Jawa Barat kemarin, Sumatera Barat, itu seperti Anak Lumang mengaji, belajar mengaji. Anak Lumang apa namanya si Badu sedang pergi belajar itu kan itu. Nah, jadi kita alihkan dengan konten-konten yang apa namanya judul-judul yang menarik. Jadi anak ada minat untuk bisa membacanya. Jadi kalau dia tidak bisa baca, Pak Guru, ini ngapain dia? Nah itu, kok nangis tanpa tulisan? Padahal tulisan kita buat di belakangnya. Jadi kita ceritakan seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, ya Pak Syahril, untuk dari kalangan mahasiswa sendiri ya Pak ya, pentingnya belajar digital, internet dan juga situs-situs akses internet seperti itu Pak. Bagi mahasiswa sendiri seperti apa Pak? Ya, bagi mahasiswa memang dengan adanya digital dan literasi informasi ini memang perlu digalakkan dan sosialisasikan ke mahasiswa, terutama tentang literasi digital. Jadi memang literasi informasi ini kan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi, kemudian menerima, memanfaatkannya,
kemudian mengevaluasi informasi yang dia terima. Jadi para mahasiswa juga harus menjadi mahasiswa yang literat. Literat di sini ya mereka ketika informasi misalnya, mereka harus tahu sumber itu misalnya hoax atau tidak misalnya. Karena pada saat sekarang ini kan banyak sekali informasi yang mengandung hoax. Terus informasi yang terkait dengan hal-hal konten negatif misalnya, ada yang mengundang unsur sara, satu ada juga. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu diliterasikan. Jadi ini tugas para pustakawan juga dan para dosen untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa ketika mereka mencari sumber informasi, carilah sumber informasi yang memang betul, tidak hoax. Jadi misalnya ketika mereka mengakses karya tulis, mestinya penulisnya siapa, ini dari buku siapa misalnya, betul atau tidak itu bukunya sumbernya dari situ. Kadang-kadang kan banyak mereka mengutip dari konten atau blog misalnya, web blog. Ada juga misalnya penulis skripsi, tapi mereka ngutip artikel di web blog anak SMP misalnya, kan kurang tepat. Ya, jadi bagaimana kita menginformasikan hal-hal yang seperti ini, misalnya harus sesuai, misalnya bagaimana mereka menggunakan ini tepat guna. Iya. Karena sebenarnya bukan cuma kalangan mahasiswa saja, tapi orang tua pun kadang misalnya di-share informasi apa, belum tahu itu benar atau tidak. Apakah itu hoax, tapi sudah disebar ke berbagai grup keluarga seperti itu ya Pak ya. Jadi harus ada literasi informasi tadi. Jadi istilahnya ada saring sebelum sharing. Iya, itu memang perlu itu. Diamatin, apalagi kan sekarang tuh kalau di kalangan mahasiswa sendiri untuk mengetahui digital itu sangat penting ya Pak ya. Sekarang udah ada Zoom ya Pak ya, dan juga pembelajaran berbasis digital ya Pak ya. Sebenarnya dampaknya sendiri Pak bagi mahasiswa belum mengenal digital seperti itu Pak, kurang sosialisasi atau kurang belajar mereka itu. Iya, sebenarnya mereka tidak belajarnya, cuma kurang mereka ini kurang bisa mengakses sumber informasi mana yang betul, mana yang valid misalnya. Terus ketika ada sumber referensi yang berkualitas misalnya, mereka harus bisa mengaksesnya. Jadi jangan sembarangan mengutip artikel misalnya kan, harus jelas informasinya dari mana. Jadi misalnya kalau kitab hadis misalnya kan, betul nggak sumbernya dia mengutip dari kitab hadis mana misalnya. Atau tafsir Quran misalnya, terus buku yang mereka pakai misalnya pengarangnya siapa. Jadi harus bisa melihat mana referensi yang sesuai dengan sumber pembelajaran. Oke, Pak Syahril boleh nih Pak, harapannya sendiri Pak terkait dengan minat baca bagi kalangan mahasiswa dan juga masyarakat di Bengkulu ini Bapak. Iya, untuk sahabat TVRI semuanya. Jadi untuk meningkatkan minat baca ini mulai dari diri kita sendiri ya. Iya, dari diri kita sendiri, terus kita mengajak keluarga, masyarakat, terus pelajar dan mahasiswa, itu harus kita motivasi bagaimana minat baca mereka ini meningkat. Jadi dengan adanya Android, ada kebebasan internet, jadi manfaatkanlah dengan hal-hal yang positif. Jadi manfaatkan misalnya Androidnya untuk membaca buku. Kan buku digital sekarang ini sudah bisa diakses kapan saja, di mana saja. Terus kita harus bisa memanfaatkan waktu di rumah misalnya. Ketika di rumah kita mengajak anak-anak untuk membaca buku, tetapi kita main HP. Kadang-kadang anak protes. Jadi harus dari diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengajak anak-anak untuk belajar membaca di rumah, kita juga harus pegang buku sebenarnya, bukan pegang HP. Walaupun pegang HP, ya harus mencari sumber-sumber buku-buku digital misalnya. Oh ini buku digital yang sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, berarti harus tahu sumbernya ya Pak ya. Iya. Pak Masri sendiri gimana Pak harapannya Pak? Ya kita sama seperti Bapak tadi, sahabat dari guru-guru, baik dari taman kanak-kanak, SD dan SMP, terutama kami pendidik di anak usia dini itu dari sedini mungkin sudah menggalakkan minat baca untuk anak-anak. Dikarenakan apa? Kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, kapan lagi kita akan memulai, gitu kan? Karena apa? Karena kita bisa, karena terbiasa, gitu aja kan? Karena apa? Membaca ini memang benar kita untuk meningkatkan informasi,
nanti supaya anak-anak kita jangan ketinggalan dan dari informasi-informasi yang mendatang. Iya, apalagi kan di zaman digital seperti saat ini ya, manfaatkanlah dan gunakanlah ya digital ini dengan sebaik-baiknya. Baca informasi yang penting-penting saja, karena membaca buku dan juga informasi penting ini bisa menambah pengetahuan ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Syahril dan juga Pak Masri sudah hadir bersama kami di TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, demikian Berendo kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Apa arti cinta yang indah? Apa arti cinta dan sayang? Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah, ku tak mau semua curiga yang membuat